warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 11. Materi kita hari ini adalah melaksanakan pengurusan jenazah. Jadi materi kita hari ini adalah menyelenggarakan jenazah. Anak Bapak, hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut dengan isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Karena di dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah telah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati. Sebab itu kita ini manusia akan ada kalanya kematian itu menjemput saat manusia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Kadang ia menjemputnya saat manusia sedang tidur, sedang terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, atau sedang bersama-sama. Nah, sekarang apa kewajiban umat Islam terhadap jenazah yang sudah meninggal tersebut? Apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Apa itu? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kewajiban kita terhadap jenazah adalah memandikan jenazah. Syarat jenazah yang akan dimandikan itu, yang pertama, jenazah itu orang Islam. Apapun alirannya, apapun mazhabnya, ras, suku, dan profesinya, asalkan dia beragama Islam, wajib jenazahnya untuk dimandikan. Yang kedua, jenazah tersebut bukan mati syahid. Yang ketiga, masih ada anggota tubuhnya walaupun sedikit. Jadi kalau ada jenazah itu ketabrak mobil, ketabrak kereta api, tetapi masih ada tinggal tubuhnya, maka tetap dimandikan. Yang keempat, bukan bayi prematur. Nah, sekarang masuk siapa saja orang-orang yang berhak untuk memandikan jenazah itu. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah itu, yang pertama orang yang paling dekat dengan jenazah. Siapa itu? Bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, atau anak-anaknya. Yang kedua, jika yang mayat itu laki-laki, maka yang memandikan juga harus laki-laki. Jika mayat itu perempuan, maka yang memandikan juga harus perempuan. Yang ketiga, dimandikan oleh orang yang paham dan orang yang mengerti serta orang yang dapat dipercayai. Yang keempat, orang yang memandikan bisa menjaga rahasia mayat atau kalau ada mayat tersebut memiliki cacat. Nah, lalu bagaimana cara memandikan jenazah itu? Nah, cara memandikan jenazah itu sebetulnya mudah. Yang pertama, letakkan jenazah pada tempat yang tinggi atau tertutup. Yang kedua, gunakan kain basah untuk menutup aurat jenazah. Yang ketiga, berdoa dan membaca basmalah. Yang keempat, mulai mandikan atau membasuh anggota jenazah yang sebelah kanan. Yang kelima, basuh seluruh anggota badan dengan air yang bersih, dengan air yang suci lagi mensucikan. Yang keenam, basuh rambut, kuku, gigi, lubang hidung, dubur, kemaluan, sampai bersih semuanya. Lalu yang terakhir, setelah semua bersih, maka terakhir diwudukan. Mudah kan? Mudah. Nah, yang kedua, apalagi kewajiban kita terhadap jenazah, yaitunya mengafani jenazah. Kain kafan untuk jenazah sekurang-kurangnya 1 lembar saja. Untuk laki-laki disunatkan 3,
untuk perempuan disunatkan 5 lembar kain kafan. Nah, sekarang bagaimana cara mengafani jenazah? Betulnya juga mudah, ya, tapi kebanyakan kita takut sehingga banyak yang tidak berani untuk mengafani jenazah. Cara mengafani jenazah itu yang pertama, dibentangkan kain kafan di atas tikar, lalu di atasnya ditaburkan kapur barus yang sudah dihaluskan. Kemudian yang kedua, ya, diberi kapas, letakkan jenazah di atasnya. Tapi kalau tidak ada kapas bagaimana? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya, lalu ditutup seluruh lubang-lubang, lubang hidungnya ditutup, lubang telinga, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, atur jenazah dengan baik. Ya, letakkan tangan kanan di atas dada. Kemudian dibungkus dan diikat dengan rapi. Lalu yang keempat, tali pengikat jenazah itu 5 saja. Paling ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, ya, sampai ke bawah. Oke ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap jenazah adalah menyolatkan jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Ya. Untuk bisa disolati, keadaan si mayat, keadaan jenazah itu haruslah yang pertama suci, baik badan, tempat maupun kafan yang dipakainya. Yang kedua, jenazah itu sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau di sebelah kiblat. Nah, sekarang bagaimana posisi imam ketika menyolatkan jenazah? Yang pertama, jika mayat itu perempuan, maka imam berdiri searah perut atau di pinggangnya. Kalau mayat itu laki-laki, maka imam berdiri di searah kepalanya. Ya. Nah, yang ketiga, disunatkan membuat shaf itu agak lebih banyak. Yang keempat, jika yang menyolatkan cuma sedikit, maka usahakan kita buat, ya, shafnya 3 shaf atau 3 baris. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap jenazah adalah menguburkan jenazah. Anjuran perihal menguburkan jenazah, ada beberapa penjelasan yang harus kita ikuti. Yang pertama, jenazah itu disegerakan menguburkannya. Yang kedua, menguburkan jenazah itu sebaiknya di siang hari. Yang ketiga, anjuran supaya diluaskan bagian kepala dan kaki jenazah. Yang keempat, boleh 1, 2, 3 jenazah dalam 1 lubang. Yang kelima, letakkan jenazah atau si mayat di dalam kubur sambil membaca doa. Doanya singkat saja. Bismillahi wa ala millati rasulil. Ya. Jadi letakkan mayat sambil baca doa. Apa doanya? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, yang keenam, kita dilarang duduk atau mendirikan bangunan di atas kuburan. Tidak boleh. Yang ketujuh, ahli waris menyelesaikan semua utang piutang mayat. Oke? Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.